Tatapan mata Darren tampak kosong. Pikirannya berkelana kemana-mana. Dia tidak mendengar ketika Alea memanggil-manggilnya. Tadi pagi, dia mendengar kabar buruk. Ibunya menelepon sembari menangis terseduh-seduh. Mengatakan bahwa Daniel mengalami insiden penusukan dan sekarang kondisinya sedang kritis. Daniel sedang dioperasi dan proses operasinya masih berlangsung sampai sekarang. Hani, Alea memegang tangan Darren dengan lembut, berusaha untuk mengalihkan perhatian Darren agar terfokus padanya. Iya. Kenapa melamun? Kamu belum cerita alasan kita pulang. Mereka sedang berada di pesawat. Penerbangan dari Paris ke Jakarta memakan waktu yang cukup lama. Mereka baru beberapa jam berada di pesawat. Sejak pesawat take off, Alea melihat Darren selalu melamun. Melihat perasaan Darren yang tampak muram, itu membuat Alea mengurungkan niatnya untuk memberitahu kabar gembira yang baru saja diterimanya. Darren menatap Alea. Dia menggenggam tangan Alea dan menceritakan alasan mereka harus pulang. Daniel ditusuk. Siapa pelakunya? Belum tahu. Kami masih berusaha mencari tahu. Bagaimana kondisinya? Dia masih dioperasi. Bagaimana dengan Alma? Apa dia baik-baik saja? Sepertinya dia tidak apa-apa. Pelaku hanya menjadikan Daniel sebagai target utama. Dia tidak berusaha untuk menyelakai Alma. Aku tidak bisa membayangkan bila berada di posisi Alma. Pasti sangat mengerikan sekali. Dia melihat suaminya ditusuk di depan mata. Apa kandungannya baik-baik saja? Aku takut dia stres. Sepertinya baik-baik saja. Mami tidak banyak bercerita tentang dia. Kira-kira siapa pelakunya? Apa Daniel punya musuh? Pengusaha seperti kita pasti punya banyak musuh. Tapi aku tidak menyangka mereka akan menggunakan jalan seperti ini. Pasti mereka punya dendam besar, sampai tega mencelakai seperti ini. Alea terdiam. Dia tidak tahu sepak terjang apa yang dilakukan Daniel selama ini. Yang dia tahu, Daniel memang melakukan beberapa hal keterlaluan pada beberapa temannya. Apa ini ada pengaruhnya? Haruskah dia bicara atau diam saja? Kira-kira siapa pelakunya? Sarah kah? Atau Felicia? Masih ada Cecilia dan juga Esther. Kemarin Daniel mengambil alih perusahaan suami Felicia, Cecilia dan Esther. Tapi selama ini perusahaan yang diambil alih bukan hanya 3 perusahaan itu. Banyak perusahaan lain yang kurang sehat yang diambil alih juga. Apa ada kemungkinan suami teman-temannya itu melakukannya? Sedangkan untuk Sarah, dia yang paling dirugikan dari semuanya. Selain dipermalukan dan harga dirinya hilang, seluruh perusahaan dan juga keluarganya hancur. Apakah Sarah pelaku utamanya? Alea menatap Darren, ragu-ragu ingin menyampaikan yang dia tahu atau diam saja. Alea memilih untuk diam, karena dia tidak ingin berasumsi sendiri.
Apa Bapak, Ibu, orang tua pasien? Iya, kami orang tuanya. Bagaimana kondisi anak kami? Dokter bernama Ilham itu mengembuskan nafas berat. Apa wanita muda itu istri pasien? Dokter Ilham mengarahkan matanya pada Alma yang berdiri belasan meter darinya. Iya, dia istrinya. Ada apa ini, Dok? Mami Cat bertanya dengan tidak sabar. Istrinya sedang hamil besar. Saya harap Anda bisa bijak dalam memberitahu kabar ini. Dokter Ilham terdiam sebelum melanjutkan. Jangan membuatnya stres. Sedikit saja stres dan syok akan menyebabkan kontraksi. Kelahiran prematur akan menjadi kejadian yang tidak bisa dihindari. Iya, Dok. Mami Cat menjadi semakin ketakutan. Dia belum mendapat kepastian kabar mengenai Daniel. Membayangkan akan terjadi apa-apa pada Alma membuat tubuhnya kembali gemetar. Iya, Dok. Kami akan berusaha sebijak mungkin menyampaikannya. Bagaimana dengan anak kami, Dok? Apa operasinya berhasil? Pasti berhasil kan, Dok? Kami baru saja menyelesaikan operasi laparotomi. Terdapat 4 luka besar yang berasal dari 4 luka tusukan. 3 tusukan bersarang di organ usus. Sementara 1 tusukan hampir mengenai organ hati dan pankreasnya. Kami sudah memotong 90 cm dari ususnya dan menjahit luka yang lain. Pasien kehilangan hampir 40% darah dan mengalami shock hipovolemik. Kami khawatir akan ada beberapa organ yang mengalami gagal fungsi. Bila terjadi komplikasi dan pasien tidak bisa mengatasi masa-masa kritisnya, kemungkinan terburuk dia akan meninggal. Mami Cat hampir ambruk. Namun dengan cepat, Papa Edwin memegang tubuhnya. Lalu, apa kemungkinan yang lain? Papa Edwin berusaha untuk tegar. Pasien sudah kehilangan banyak darah. Kami sudah berusaha mengganti darah yang hilang. Bila organ tubuhnya bisa bekerja dengan normal, ada kemungkinan pasien akan kembali sadar. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, kita tunggu saja perkembangannya selama 1-2 hari ini. Banyak-banyak berdoa. Semoga Tuhan memberikan keajaiban. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Dokter Ilham pergi dari hadapan mereka. Mami Cat menangis terseduh-seduh. Papa Edwin menopang tubuhnya yang lemah. Daniel pasti akan sadar. Jangan lemah, sayang. Ingat, Alma sedang memperhatikan kita. Kita harus menjadi kekuatan buat dia. Kuatkan hatimu. Tegarlah. Papa Edwin berbisik, memberi kekuatan pada istrinya. Mendengar nama Alma disebut membuat Mami tersadar. Dia menatap menantunya yang berdiri tidak jauh darinya. Hatinya begitu sakit. Seorang wanita muda dengan tubuh yang tengah hamil besar harus mengalami kemalangan seperti ini. Demi Daniel dan Alma, dia harus kuat. Dia harus menjadi kekuatan bagi mereka berdua. Dia harus tegar. Mereka berdua berjalan ke arah Alma. Mereka berusaha tersenyum untuk menenangkan hati Alma yang gundah gulana. Bagaimana kondisi kakak, Mah? Apa operasinya lancar? Mami Cat memegang tangan Alma dengan lembut. Dia tersenyum menenangkan. Operasinya lancar, sayang. Kamu tidak perlu khawatir. Sekarang istirahat ya. Tubuhmu butuh istirahat.
Kapan kakak sadar, Mah? Apa aku bisa bertemu dengannya sekarang? Hampir pecah tangis Mami Cat mendengar pernyataan polos dan sederhana itu. Tapi dia menguatkan diri. Dia masih belum sadar, sayang. Dia masih dalam pengaruh obat bius. Dokter akan memindahkannya ke ruang pemulihan. Selama dia di sana, kita tidak bisa menemuinya. Kita serahkan perawatan dia pada ahlinya. Ayo, Mami antar kamu istirahat. Sudah beberapa jam kamu di sini. Setidaknya kamu harus istirahat yang cukup. Tapi aku tidak apa-apa, Mah. Aku ingin melihatnya. Hatiku tidak tenang sebelum tahu dia baik-baik saja. Kita masih belum diperkenankan untuk melihatnya, sayang. Dia masih di ruangan khusus. Ayo kita pulang dulu. Alma tetap tidak bergeming. Dia tidak mau meninggalkan rumah sakit sebelum melihat Daniel. Sayang, kamu tidak inginkan Daniel melihatmu dengan kondisi seperti ini? Setidaknya kamu harus mandi, harus cantik, agar ketika Daniel melihatmu, dia akan senang. Mami Cat membujuk dengan cara lain. Akhirnya Alma patuh dan pulang ke rumah. Bagaimana hasilnya? Kami sudah memeriksa CCTV, Pak. Dari hasil pantauan CCTV, kami sudah memeriksa plat motor yang ternyata dipalsukan. Kami sudah berusaha mengidentifikasi wajah pelaku. Namun karena dia menggunakan penutup wajah, sulit bagi kami untuk melakukannya. Bagaimana dengan pisau yang digunakan? Pelaku menggunakan pisau yang sangat umum. Kita tidak bisa menemukan informasi dari pisau itu, Pak. Pelaku sangat amatir. Menemukan pelaku amatir saja kalian tidak becus. Aku ingin tahu hasilnya hari ini juga. Bila kalian tidak mampu, serahkan jabatan kalian semua. Papa Edwin mengamuk, membuat terdiam orang-orang yang ada di sana. Daniel dipindahkan ke ruang ICU. Meskipun dokter berhasil menjahit luka internalnya, komplikasi akan selalu ada. Dokter harus menunggu Daniel siuman untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Di ruang ICU, dokter dan perawat bisa memantau keadaannya secara intensif. Terdapat banyak alat yang dipasang di tubuh Daniel. Alat seperti ventilator, kateter, selang makanan, dan infus tampak memenuhi tubuh Daniel. Monitor tampak memantau detak jantung, kadar oksigen dalam darah, dan juga tekanan darah Daniel. Tubuhnya tampak lemah tak berdaya. Dia bukan Daniel yang dikenal oleh orang-orang terkasihnya. Tubuh Mami Cat langsung lemas melihat kondisi anaknya. Dia hanya bisa menatap lewat kaca. Dokter melarangnya untuk masuk. Bagaimana ini? Alma pasti akan syok melihat Daniel seperti ini. Sampai kapan kita menyembunyikan kondisi Daniel padanya? Sabar, sayang. Kamu hanya perlu menahan Alma selama 1-2 hari ini. Daniel akan baik-baik saja. Dia tidak sadarkan diri karena pengaruh anestesi dan obat-obatan penahan sakit. Tidak akan terjadi komplikasi. Yakinlah, Papa Edwin berkata dengan optimis, meskipun di dalam hatinya terbesit keraguan. Dia ingat perkataan dokter, Daniel sudah terlalu banyak kehilangan darah.
Kemungkinan tidak adanya komplikasi sangat kecil. Hanya keajaiban Tuhan yang bisa menyelamatkannya. Malam ini adalah malam kritisnya. Seluruh keluarga harus bersiap dengan kemungkinan terburuk. Papa Ed sudah berkonsultasi dengan dokter untuk segera memindahkan Daniel ke rumah sakit miliknya. Namun kondisi Daniel yang baru saja menyelesaikan operasi tidak memungkinkan untuk dipindah. Bila dipaksa dipindah, bukan tidak mungkin, resiko yang lebih besar akan terjadi. Pada akhirnya, Papa Ed harus puas dengan segala fasilitas yang ada di rumah sakit. Meskipun rumah sakit itu tidak sebesar miliknya, tapi fasilitasnya ternyata lengkap. Papa Edwin memasrahkan nyawa anaknya pada tenaga medis yang ada di rumah sakit itu. Bu Rusmi dan Mami Kate sepakat membawa Alma ke rumah Nisa. Mami berpesan pada Bu Rusmi harus bisa mengalihkan perhatian Alma selama mungkin dari Daniel. Hal ini bertujuan untuk menjaga emosional Alma agar kandungannya baik-baik saja. Nisa maupun Bu Rusmi berusaha menyibukkan Alma dengan berbagai aktivitas ringan yang tidak membahayakan kandungan. Dek, tolong bantu pasangin popoknya Jelin ya. Kakak masih mau tidurin Jack di kamar sebelah. Iya kak. Alma memasang popok Jelin, keponakan perempuannya. Wah, Jelin pup ya. Onti ganti popoknya dulu ya. Jelin tampak tertawa-tawa. Bayi kembar kakaknya baru berumur sebulan. Mereka anak-anak yang cantik dan ganteng. Sebulan yang lalu dia pergi ke rumah sakit bersama Daniel. Bahkan suaminya itu sempat menertawakan Kak Jiko karena menjadi korban tamparan Kak Nisa. Nak, kenapa menangis? Tiba-tiba Bu Rusmi datang dan mengusap air mata di pipi Alma. Alma memegang pipinya. Benar saja, air matanya sudah mengalir tanpa disadarinya. Mengingat Daniel selalu membuatnya menangis. Apa dia sudah sadar? Kata Mami, dia harus menunggu 1-2 hari lagi. Tapi dia tidak bisa menunggu selama itu. Bu, aku mau ke RS. Untuk apa, Nak? Mertuamu sudah bilang kan, kita harus menunggu. Tapi aku tidak bisa seperti ini terus, Bu. Aku harus berada di dekatnya ketika dia sadar. Kalau ibu tidak mau mengantarku, aku akan pergi sendiri. Alma turun dari ranjang dan keluar dari kamar. Bu Rusmi menggendong Zelin dan mengejar Alma. Akbar, pegang kakakmu. Bu Rusmi berteriak. Akbar yang sedang menemani Joy langsung berdiri dan menghalangi Alma untuk keluar. Lepasin aku mau ketemu suamiku. Lepasin gak? Alma mulai berteriak. Kak, sebaiknya kakak di sini dulu. Nanti mertua kakak akan memberitahu kalau kakak ipar sudah siuman. Enggak, aku mau ketemu sekarang. Bu Rusmi menyerahkan Jelin pada Bu Retno dan mendekati anaknya. Bagaimana kalau ibu teleponkan mertuamu? Biar kamu lega, Nak. Setelah dibujuk rayu, akhirnya Alma setuju. Bu Rusmi menelepon Mami Kate melalui panggilan video. Ma, air mata Alma mulai mengalir. Ada apa sayang? Kenapa menangis? Daniel baik-baik saja. Untuk apa menangis? Beneran baik-baik saja, Ma. Mama di mana? Bisa kameranya diarahkan ke dia, Mah? Mama sedang jauh dari ruangan perawatan dia, sayang. Tapi dia baik-baik saja kok.
Kamu tunggu saja di situ ya. Jangan banyak pikiran. Kalau kamu stres, akan berpengaruh pada bayimu. Daniel akan sedih kalau bayi kalian kenapa-kenapa. Oke? Alma tidak mau mengangguk, tapi perasaannya masih saja gelisah. Dia belum bisa tenang bila belum melihat kondisi Daniel secara langsung. Sampai kapan dia harus menunggu? Sehari sudah berlalu. Dokter dan ahli medis tetap memantau kondisi Daniel. Tekanan darah dan denyut jantung masih normal. Tidak tampak adanya komplikasi dari operasi sebelumnya, seperti pendarahan, obstruksi usus, ataupun infeksi pada luka operasi. Dokter dan staf medis optimis operasi sudah berhasil dan Daniel sudah melewati masa-masa kritisnya. Di hari kedua, Daniel masih tetap tidak sadarkan diri. Hal ini mulai menimbulkan kebingungan. Seharusnya pengaruh anestesi dan pemberian obat menghilang. Rasa sakit sudah hilang. Namun mengapa Daniel tidak kunjung sadar? Mami Cat dan Papi Edwin mulai khawatir. Mereka menekan pihak rumah sakit untuk segera menyadarkan anaknya. Belasan tenaga medis mulai melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Mereka memeriksa kondisi vital Daniel, seperti ada tidaknya komplikasi, penggumpalan dan penyumbatan darah, hematotorak, pneumotorak, dan lain-lain. Hasilnya nihil. Mereka mendatangkan dokter saraf untuk memeriksa sistem saraf Daniel. Dokter mulai melakukan tes rangsang cahaya pada pupil dan reaksi refleks pada kornea mata. Mereka juga menyentuh bagian tubuh Daniel yang lain untuk mendapatkan respon. Namun, tubuh Daniel tetap tidak merespon. Dokter Andi menatap Dokter Ilham. Raut wajahnya tampak pasrah. Bagaimana hasilnya? Tanya Dokter Ilham yang merupakan dokter bedah. Dokter Andi menggeleng-gelengkan kepalanya. Sepertinya kita harus bersiap untuk memberitahu kabar ini pada keluarganya. Dokter Andi yang merupakan dokter saraf menjawab. Mereka menghela nafas bersama-sama. Sepertinya pekerjaan mereka akan menjadi taruhannya. Pasien yang mereka tangani adalah pasien VVIP. Terjadi sesuatu pada pasien itu tentu akan sangat berpengaruh pada pekerjaan mereka. Dengan lemas, Dokter Andi dan Dokter Ilham menemui Mami Cat dan Papa Edwin yang telah menunggu mereka di luar ruangan ICU. Bagaimana kondisi anakku? Mengapa belum sadar? Bukankah Anda mengatakan dia akan sadar hari ini? Mengapa sampai saat ini belum juga sadar? Mami Cat memborong dokter itu dengan berbagai pertanyaan. Dokter Ilham selaku ketua dari tim operasi menjelaskan. Kami sudah memeriksa kondisi pasien. Tidak ada komplikasi seperti yang kami prediksikan sebelumnya. Tidak ada pendarahan atau infeksi dari luka operasi. Namun hal tak terduga dan tak terprediksi terjadi. Pasien mengalami syok hipovolemik sehingga menyebabkan jantung tidak bisa memompa darah secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan pasien mengalami hipoksia sehingga mengakibatkan otak kekurangan oksigen. Keadaan otak yang seperti ini menyebabkan pasien berada dalam kondisi vegetatif persisten. Hah? Maksudnya apa? Danielku baik-baik saja kan? Apa itu vegetatif? Tubuh Mami Cat tampak gemetar.
Papa Edwin langsung lemas. Dia sangat mengerti dengan maksud Dr. Ilham. Maksud saya, Tuan Daniel dalam kondisi koma.